Selamat siang semuanya, kembali lagi bersama saya Wahyu Nur Hidayat, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia STKIP Al-Hikmah Surabaya. Pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, pihak STKIP dan Unida Gontor melaksanakan program kaderisasi ulama dengan webinar yang bertema pemikiran dan peradaban Islam. Pada webinar tersebut yang diadakan STKIP Al-Hikmah Surabaya beserta Unida Gontor ini dinarasumberi oleh Naning Wahidia, pendidikan akhlak dalam perkembangan teknologi di era disrupsi. Itu adalah acara inti dari program kaderisasi ulama yang diadakan STKIP Al-Hikmah Surabaya beserta dengan Unida Gontor. Untuk yang materi kedua itu dibawakan oleh Wardah Hanifah, untuk yang ketiga dibawakan oleh Teddy Sumailan. Untuk yang kita bahas kali ini itu adalah materi yang kedua yang dibawakan oleh Wardah Hanifah Ramadhani. Pada materi tersebut diberikan judul oleh beliau adalah konsep seksual right dalam Comprehensive Sexuality Education, tinjauan kritis. Ini merupakan problem seksualitas hari ini semakin mengkhawatirkan. Ada anggapan hal tersebut dikarenakan hak seksual yang tidak terpenuhi. Salah satu lawannya yang muncul dalam pendidikan seksualitas komprehensif atau CSE, agar anak sejak dini memahami hak sesuai dirinya maupun orang lain. Tapi apakah tawaran ini tetap? Itu merupakan gambaran awal yang diberikan oleh pemateri tersebut. Langsung saja kita simak materi yang dijelaskan oleh Wardah Hanifah Ramadhani ini. Pada ialah salah satunya itu ada CSE gitu ya Pak. Ini prioritas dan menurut dua organisasi besar di Amerika, CITES dari PPF International Planned Parenthood Children. Ya, pada slide PPT yang dipaparkan oleh Wardah ini dijelaskan ini ada dua hal, yaitu kurang informasi tentang pendidikan, tidak terpenuhi hak seksual. Nah, untuk di Indonesia sendiri, pendidikan tentang seksual itu kurang karena banyak dari orang tua yang tidak memberikan pendidikan seks pada anak-anaknya, karena kan hal tersebut bisa beranggapan fatal apabila diberitahukan kepada anak-anaknya. Akan tetapi pendidikan itu perlu sehingga anak-anak tersebut dapat mengerti hal yang baik dan hal yang buruk. Jadi bagaimana orang tua tersebut bisa memberikan hal baik itu dari pendidikan seks ini kepada anaknya, agar anaknya itu dapat mengerti hal seks ini yang baik dan yang buruknya. Seperti itu. Kita lanjut lihat presentasinya. Kasus atau problem seksualitas itu faktornya karena dua hal. Yang pertama adalah karena kurangnya informasi dan pendidikan seksualitas. Mengapa? Karena mereka beranggapan bahwa seseorang yang dia memiliki ilmu atau pengetahuan tentang pendidikan seksualitas, dia tidak akan menjadi korban, dia tidak akan menjadi pelaku, dan dia akan bisa mencegah dari kehamilan gitu ya. Dia akan bisa mencegah dari adanya penularan virus HIV ataupun penyakit menular seksual lainnya. Ya, dari penjelasan tersebut bahwa pendidikan itu penting. Bagaimana caranya orang tua itu memberikan pendidikan tersebut? Bagaimana caranya menggunakan hal yang buruk menjadi positif? Seperti yang dikatakan Ustaz Wardah tadi, pendidikan itu penting. Gunanya untuk apa? Untuk terhindar dari hal yang terjadi di seks bebas atau seperti menjadi korban pemerkosaan ataupun pelaku pemerkosaan atau penyebaran penyakit HIV tersebut. Kita lanjut. Nah, kemudian yang kedua, mereka beranggapan bahwa problem seksualitas itu karena mereka itu tidak terpenuhi hak seksualnya.
Nah, nanti ini akan kita ulas nih, bagaimana sebenarnya hak seksual itu gitu ya. Hak seksual itu sebenarnya apa? Nah, dengan dua alasan ini kemudian dua organisasi ini merumuskan pendidikan seksualitas yang diberi nama Comprehensive Sexuality Education. Nah, kita akan mengulas dulu nih sebenarnya Comprehensive Sexuality Education itu apa. Kita akan berangkat dari definisi. Jadi definisi Ya, setelah tadi terkait pendidikan, setelah itu yang kedua itu hak yang tidak terpenuhi, sehingga muncullah organisasi yang bernama CSE tersebut, atau bisa dibilang Comprehensive Sexuality Education. Dalam hal ini dijelaskan pada slide PowerPoint yang dipaparkan oleh Sadewarda tadi, merupakan proses pengajaran dan pembelajaran pendidikan seksual yang berbasis kurikulum dengan mengajarkan anak-anak dan remaja aspek kognitif, emosional, fisik, dan sosial dari seksualitas. Itu. itu adalah proses pengajaran dan pembelajaran pendidikan seksualitas yang berbasis kurikulum dengan mengajarkan anak-anak dan remaja tentang aspek kognitif, emosional, fisik, dan juga sosial gitu. Nah, jadi memang karena dia bentuknya adalah kurikulum, dia sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk diberikan kepada anak dan remaja di sekolah. Meskipun kalau kita lihat pada kurikulumnya langsung di sini ada gitu ya, ada banyak anak-anak yang dia tidak mendapatkan kesempatan untuk sekolah gitu. Jadi ini bisa diaplikasikan juga. Ada 4 tujuannya. Ya, terkait organisasi tersebut, tadi kan sudah dibahas terkait definisinya. Sekarang merupakan yang dibahas adalah tujuan organisasi tersebut. Itu ada 4. Yang pertama mewujudkan kesehatan, kesejahteraan, martabat mereka. Yang kedua, mempertimbangkan bagaimana pilihan mereka mempengaruhi kesejahteraan mereka. Ketiga, mengembangkan rasa hormat sosial dan hubungan seksual. Keempat, memahami dan memastikan perlindungan hak-hak mereka. Itu. Lanjut kita lihat Pertama, mewujudkan kesehatan, kesejahteraan, dan martabat anak dan remaja TK. Pilihan anak dan remaja tersebut yang akan mempengaruhi kesejahteraan mereka sendiri. Itu prinsip dasar. Yang pertama adalah human right atau hak asasi manusia, dan yang kedua adalah gender equality. Nah, nanti kita akan lebih fokus kepada human right ya sebagai ini adalah tema saya gitu ya, bahwa natural atau sexual right ya, yang menjadi prinsip dasar dari CSE ini, dia ternyata berkaitan erat dengan hak-hak manusia yang lainnya. Nah, di sini disebutkan berasal dari hak kebebasan, berasal dari hak kesetaraan, hak privasi, hak otonomi. Kebebasan seksualnya sebenarnya dia punya hak untuk menjaga informasi tersebut, bahkan dari orang tuanya. Begitu. Itu disebut dengan hak privasi di ranah seksualitas. Nah, kemudian coba kita lihat ada salah satu elemen, yaitu hak kebebasan tadi di dalam deklarasi ini, bahwa semua orang itu punya hak untuk bebas dalam berpikir, berpendapat, dan berekspresi mengenai ide-ide tentang seksual. Pembatasan seksual yang dikelompokkan oleh komprehensif. Ini kan wacana untuk diterapkan. Nah, begitu. Tujuan tadi ini juga memiliki anak atau tidak. Ini berkaitan dengan isu free child yang beberapa waktu di awal ya. Jadi terkait program tersebut itu kan memiliki beberapa hak seksual, dan dalam hak seksual ini ada 10, yaitu mengakses layanan kesehatan reproduksi. Yang pertama, mencari, menerima, dan memberikan informasi yang berhubungan dengan seksualitas, mengakses pendidikan seksualitas komprehensif atau CSE, dihormati integritas tubuhnya pasangan secara bebas, setelah itu memutuskan aktif secara seksual atau tidak, hubungan seksual konsensual, memutuskan memiliki atau tidak memiliki anak termasuk kapan dan jumlahnya, hak pernikahan konsensual, dan mengejar kehidupan seksual yang memuaskan, aman, dan menyenangkan. Seperti itu. Jadi terkait materi tersebut kita diajarkan bahwa pendidikan seksual itu penting bagi anak-anak dan remaja, terutama kita atau orang tua yang nantinya saya jadi orang tua juga, kita berhak memberikan pendidikan seksualitas kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita itu terhindar dari pelaku atau menjadi korban atau menjadi penyebar virus
HIV tersebut. Sehingga anak-anak tahu seks pada umur di bawah yang belum cukup umur itu tidak baik. Itu. Jadi kalau di Indonesia kan mayoritas beragama Muslim, sehingga pemikiran orang-orang terkait seks bebas itu sangat buruk karena merupakan perzinahan. Jadi pembelajaran seks itu penting, bagaimana cara orang menggunakannya. Jadi pendidikan itu semuanya penting, ilmu semuanya penting. Apabila orang itu dapat menggunakannya dengan baik. Mungkin cukup sekian terkait pelaporan webinar yang diselenggarakan oleh STKIP Al-Hikmah Surabaya dan Unida Ngontor ini. Mungkin dapat bisa dipahami terkait pendidikan seksual itu sangat penting di Indonesia ini, terutama karena banyaknya orang tua atau anak-anak atau remaja itu kekurangan terkait pendidikan seksual ini. Terima kasih, selamat melaksanakan kegiatannya sehari-hari dan semoga tetap sehat. Ketika keluar selalu patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.